Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahasan yang menarik banget nih. Kita akan bedah bareng sebuah studi kasus konseptual. Topiknya mungkin kedengaran agak teknis ya, sistem penunjang keputusan atau SPK. Tapi lupakan dulu istilahnya. Misi kita hari ini lebih sederhana. Kita mau cari tahu kenapa sih sebuah organisasi, entah itu kampus tempat Anda kuliah atau kantor, perlu alat bantu canggih cuma untuk ambil keputusan. Bukannya itu tugasnya manusia ya? Nah, kita akan bongkar ini lewat dua contoh yang sangat umum. Dan pertanyaan itu inti dari segalanya kan? Sebelum kita pusing mikirin bagaimana sebuah sistem bekerja, kita harus paham dulu masalah apa sih yang sebetulnya mau kita selesaikan. Karena seringkali keputusan-keputusan besar itu gagal bukan karena kita kekurangan informasi. Zaman sekarang kita justru kebanjiran data. Masalahnya kita sering tenggelam di lautan data itu tanpa kompas yang benar. Oke, walpan data tanpa kompas. Saya suka analogi itu. Mari kita langsung masuk ke contoh pertama. Coba Anda bayangkan, kita ada di sebuah perguruan tinggi. Tiap tahun kan pasti ada program beasiswa, ya? Katakanlah kuotanya sangat terbatas, hanya untuk 50 mahasiswa. Tapi yang daftar bisa sampai 500 orang, 10 kali lipatnya. Tepat. Dan 500 pendaftar itu kan bukan cuma nama ya, masing-masing bawa setumpuk dokumen, ada transkrip nilai dengan IPK, ada slip gaji orang tua, sertifikat lomba, surat aktif organisasi, bahkan mungkin ada catatan kedisiplinan. Jadi untuk satu orang saja datanya sudah berlapis-lapis. Nah, kalikan itu dengan 500. Nah, biasanya kan proses ini diserahkan ke tim akademik gitu ya. Mereka kumpul, berkasnya ditumpuk, terus rapat berjam-jam buat milih 50 nama. Kalau dilihat dari luar sih kelihatannya prosesnya sudah benar. Tapi disitulah justru masalahnya mulai muncul, bukan? Disitulah kotak Pandoranya terbuka. Masalah pertama yang paling jelas itu skala. Otak manusia itu hebat, tapi kan ada batasnya. Coba bayangin Anda juggling 3 bola, mungkin masih bisa. Tambah jadi 5, mulai panik. Sekarang bayangkan Anda harus juggling puluhan kriteria dari ratusan orang. Pasti berantakan. Berantakan dalam arti konsistensinya jadi hilang gitu. Persis. Di jam pertama rapat, Anda mungkin masih seger. Bisa membandingkan pendaftar A dan B dengan sangat teliti. Tapi setelah membahas pendaftar ke 150, otak Anda kan lelah. Anda mulai cari jalan pintas. Mungkin cuma fokus ke IPK aja. Mahasiswa dengan prestasi non-akademik yang luar biasa, tapi IPK-nya sedikit lebih rendah, bisa jadi terlewat. Konsistensi dalam menilai setiap orang dari awal sampai akhir, itu jadi korban pertama. Oke, jadi masalahnya bukan cuma jumlah datanya yang bikin pusing, tapi kalaupun kita bisa lihat semua data itu, apa kita bisa benar-benar objektif? Kayaknya susah ya. Tiap orang di ruang rapat itu kan pasti punya preferensinya sendiri. Tepat sekali. Itu masalah kedua yang lebih dalam. Subjektivitas. Tim penyeleksi kan manusia, bukan robot. Mungkin ada satu dosen yang dulunya aktivis, jadi dia akan sangat terkesan sama mahasiswa yang aktif di organisasi. Ada anggota lain yang mikir IPK itu segalanya. Nah, preferensi ini nggak salah, tapi saat digabung dalam satu rapat tanpa aturan main yang jelas, keputusannya bisa jadi, sangat acak. Jadi siapa yang terpilih bisa jadi lebih bergantung pada siapa yang paling jago ngomong di ruangan itu ya, bukan data mahasiswanya. Bisa jadi begitu. Dan yang paling bahaya itu bias yang nggak kita sadari. Mungkin kita cenderung lebih suka mahasiswa dari alma mater SMA yang sama, atau dari daerah yang sama. Ini bukan niat jahat loh, ini cara kerja otak kita aja yang cari pola familiar. Tanpa sistem, bias-bias ini bisa menyelinap masuk dan mencemari keputusan. Saya masih penasaran satu hal. Oke, datanya ada, IPK, ekonomi, prestasi. Tapi gimana tim itu memutuskan mana yang lebih penting? Apa ada rumusnya atau cuma berdasarkan perdebatan aja? Nah itu dia masalah ketiga dan mungkin yang paling krusial, tidak adanya pembobotan yang jelas. Ini pertanyaan klasik, mana yang lebih layak? Mahasiswa A dengan IPK 3,9 dari keluarga mampu atau mahasiswa B dengan IPK 3,5 tapi dia harus kerja paruh waktu? Nggak ada jawaban yang gampang kan? Tanpa kerangka yang disepakati di awal, misalnya ekonomi bobotnya 40%, IPK 30%, dan seterusnya, perdebatan itu bisa nggak ada ujungnya. Hasilnya, keputusan yang sangat rapuh. Rapuh? Maksudnya rapuh gimana? Rapuh karena sulit dipertanggungjawabkan. Kalau ada mahasiswa yang nggak lolos, datang dan nanya, kenapa saya nggak terpilih? Jawaban paling umum apa? Ini berdasarkan hasil pertimbangan rapat. Itu jawaban yang nggak transparan kan?
Keputusan itu juga jadi nggak konsisten. Tahun ini dengan tim yang beda, hasilnya bisa seret lain. Ini merusak kepercayaan pada prosesnya. Jadi, kalau saya simpulkan dari kasus beasiswa ini, masalah utamanya aneh juga ya. Bukan karena informasinya kurang, tapi justru karena informasinya terlalu banyak dan terlalu rumit untuk diproses manusia secara adil. Persis. Titik. Dan kerumitan seperti ini bukan cuma terjadi saat menyeleksi orang, tapi juga saat taruhannya adalah uang dalam jumlah besar. Seperti saat kampus harus milih partner teknologi baru misalnya. Itu kan keputusan yang nilainya bisa miliaran dan dampaknya terasa bertahun-tahun. Tepat sekali. Itu membawa kita ke contoh kedua yang sempurna. Pemilihan vendor untuk sistem informasi akademik baru. Bayangin kampus Anda mau ganti sistem lama, terus datanglah 3 atau 4 perusahaan, masing-masing dengan penawaran yang kinclong. Itu. Tapi kan nggak bisa cuma lihat harga ya. Ada kualitas sistemnya, fiturnya lengkap nggak? Terus ada layanan purna jual. Ini penting banget. Kalau sistemnya error pas ujian gimana? Jangan lupa 2 hal lagi, pengalaman vendor itu sendiri, apa mereka sudah pernah ngerjain proyek sebesar ini, atau kita jadi kelinci percobaan. Dan yang terakhir, yang makin krusial sekarang, tingkat keamanan. Seberapa kuat sistem mereka melindungi data dari peretasan. Oke, jadi ada 5 kriteria. Harga, kualitas, dukungan, pengalaman, dan keamanan. Kalau cuma pilih yang paling murah, risikonya gede. Sistemnya bisa jelek. Tapi kalau mau yang terbaik di semua aspek, harganya pasti paling mahal. Dan mungkin anggaran nggak cukup. Ini dilema banget. Inilah yang disebut masalah semi terstruktur. Istilah ini penting. Maksudnya gini, sebagian dari masalah ini terstruktur. Kita bisa ukur dengan angka. Harga, misalnya, itu angka. Jelas. Tapi sebagian besar masalah ini, nah, ini dia, tidak terstruktur. Maksudnya nggak terstruktur itu kayak kualitas atau pengalaman gitu ya. Kita kan nggak bisa bilang kualitas vendor A nilainya 85. Itu kan lebih ke penilaian, ke rasa-rasa kan? Tepat. Kualitas itu butuh interpretasi manusia. Pengalaman juga sama. Anda nggak bisa masukin semua itu ke Excel, terus suruh hitung rata-rata. Nggak bisa gitu. Kalau dipaksakan, diskusinya bakal kacau. Tim keuangan ngomongin harga. Tim IT ngotot soal fitur, masing-masing bicara dengan bahasanya sendiri. Nggak akan ketemu. Jadi apa dong yang dibutuhkan di situasi kayak gini? Yang dibutuhkan bukan sekedar data, tapi sebuah kerangka kerja untuk berpikir. Sebuah sistem yang bisa melakukan 3 hal. Pertama, dia harus bisa nampung semua kriteria ini, yang angka maupun yang kualitatif dalam satu wadah. Kedua, sistem itu harus kasih cara yang adil untuk membandingkan semua vendor berdasarkan kriteria yang sama. Dan ketiga, yang paling penting, hasilnya harus bisa dilacak. Sistem harus bisa nunjukin, vendor A direkomendasikan karena meski lebih mahal dikit, skor keamanan dan dukungannya jauh lebih unggul. Jadi sistem ini nggak menggantikan rapat ya, tapi memberi struktur pada diskusi itu. Biar semua orang ngomongin hal yang sama dan membandingkan apel dengan apel, gitu. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Sistem ini jadi platform bersama, jembatan antara tim keuangan dan tim IT. Sehingga keputusannya bukan hasil adu kuat, tapi hasil analisis yang logis dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, jadi dari 2 contoh ini, beasiswa dan vendor, kayaknya ada pola yang sama ya. Apa sebetulnya benang merah dari semua ini? Ada 3 benang merah utama. Poin pertama, dan ini yang paling fundamental, SPK ada sebagai pengakuan atas keterbatasan kognitif manusia. Ini bukan berarti kita nggak mampu berpikir ya, justru sebaliknya. Ini pengakuan yang jujur bahwa beberapa masalah modern sudah terlalu rumit untuk ditangani otak kita secara manual kalau mau hasilnya konsisten dan objektif. Kita hebat dalam intuisi dan kreativitas, tapi kita payah dalam membandingkan 7 alternatif berdasarkan 10 kriteria secara bersamaan. Jadi ini bukan soal mengganti otak manusia, tapi lebih kayak ngasih otak kita kacamata atau kalkulator super biar bisa lihat lebih jernih. Analogi yang bagus sekali. Poin kedua, SPK ini nggak dibutuhkan untuk semua keputusan. Anda nggak perlu SPK buat mutusin mau makan siang apa, kan? Sistem ini paling berguna untuk keputusan yang, penting, kompleks, dan berisiko tinggi. Artinya keputusannya melibatkan banyak kriteria yang saling bertentangan, dampaknya luas dan jangka panjang. Salah pilih vendor, operasional kampus bisa lumpuh. Dan biasanya nggak ada satupun jawaban yang 100% benar. Selalu ada untung ruginya. Jadi tugasnya bukan cari jawaban sempurna, tapi bantu kita milih opsi terbaik di antara pilihan yang nggak sempurna. Tepat.
Dan itu membawa kita ke poin ketiga yang harus banget digarisbawahi. Apa peran SPK sesungguhnya? SPK itu bukan bos yang kasih perintah, dia adalah seorang asisten atau penasehat. Fungsinya membantu si pengambil keputusan, yaitu manusia. Membantu apa? Pertama, membantu untuk berpikir lebih sistematis. Sistem ini maksa kita buat jujur di awal. Apa sih kriteria yang penting? Berapa bobotnya? Ini kayak bikin daftar belanja sebelum ke supermarket biar nggak impulsif. Dan dengan dipaksa jujur gitu, bias-bias yang tadi kita bicarakan jadi lebih susah nyempil ya. Persis. Itu fungsi keduanya, mengurangi bias subjektif yang tidak disadari. Dengan membuat semua kriteria jadi eksplisit dan bisa dilihat semua orang, ruang untuk rasa-rasa atau preferensi pribadi jadi jauh lebih sempit. Dan fungsi ketiga, sistem ini menyediakan jejak audit yang rasional. Saat keputusan harus dipertanggungjawabkan, Anda bisa tunjukkan prosesnya. Ini bukan keputusan feeling saya nih. Ini kerangkanya, ini datanya, dan ini hasilnya. Dasarnya jadi jauh lebih kokoh. Kalau saya rangkum nih, dari penelusuran studi kasus ini, kita jadi bisa lihat ya, sistem penunjang keputusan itu bukan konsep teori yang abstrak di buku. Ini adalah alat yang sangat praktis untuk memecahkan masalah yang mungkin sering Anda lihat di sekitar Anda. Ini tentang bagaimana kita bisa membuat keputusan yang lebih cerdas, lebih adil, dan lebih bisa dipertahankan. Adalah jembatan yang krusial. Sebelum Anda nanti mungkin belajar berbagai metode teknis bagaimana sistem ini dibangun, entah itu metode AHP, SAW, atau lainnya, Anda harus jatuh cinta dulu sama masalahnya. Tanpa paham betapa rumitnya masalah ini, belajar solusinya akan terasa kering dan gak bermakna. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang. Coba pikirkan sejenak sebuah keputusan besar yang pernah Anda lihat atau alami. Mungkin di organisasi mahasiswa, di tempat kerja, atau bahkan di rapat keluarga. Coba identifikasi, apa sih yang bikin keputusan itu terasa begitu sulit? Apakah karena pilihannya terlalu banyak? Apakah karena kriterianya saling bertentangan? Misalnya pengen yang cepat, murah, sekaligus bagus? Atau mungkin karena diskusinya jadi sangat subjektif dan emosional? Sekarang, coba bayangkan sejenak. Jika saat itu ada sebuah kerangka, sebuah sistem sederhana yang bisa memetakan semua pilihan dan kriteria itu di atas meja secara logis, pertanyaannya bukan apakah keputusan akhirnya akan berubah. Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Tapi pertanyaannya adalah, apakah proses untuk mencapai keputusan itu akan menjadi lebih baik, lebih jernih, dan terasa lebih adil bagi semua yang terlibat? Coba renungkan itu.